Di depan saya ada dua buah relay dengan rating 12 volt. Ini 12 volt, ini 12 volt. Tapi menurut spesifikasinya, relay ini mampu menahan beban yang mengalir sebesar 500 ampere, dan ini 12 volt 200 ampere. Nah, ini relay 12 volt yang saya gunakan sebelumnya sebagai relay isolator untuk memisahkan baterai atau aki di mobil, karena mobil saya menggunakan dua baterai, satu untuk starter mobil, satu lagi untuk kelistrikan tambahan. Jadi ini adalah sebagai isolator pemisahnya. Nah, ini akan saya gantikan dengan yang ini. Mengapa saya akan gantikan? Saya akan bongkar dulu untuk melihat isi dalam relay ini, dan akan saya bandingkan isi dalamnya seperti apa. Nah, ini adalah jeroan dari relay 500 ampere tadi. Ini adalah coil atau gulungannya, kumparannya. Dan ini adalah bagian kontak yang akan menempel ketika relay bekerja. Nah, ini sudah saya modifikasi, sudah saya tambahkan solder. Ini sepertinya sangat kecil sekali kalau dilihat untuk mengalirkan beban 500 ampere. Nah, jadi bagian ini nanti ketika relay bekerja, dia akan naik seperti ini. Kemudian ujung-ujung ini akan bertemu dengan itu juga sudah saya tambahkan solder. Nah, jadi arus positif ke sini akan keluar ke sini atau sebaliknya. Nah, tapi 200 ampere bentuknya seperti ini. Kalau dilihat secara fisik, ini bagian yang akan kontak, atau saya sebut saja kontaktornya, ini lebih besar dibanding yang 500 ampere. Tuh, ini sangat kecil sekali, makanya saya tambahkan solder. Sedangkan ini cukup besar. Itu kalau coil kecil coilnya. Nah, permasalahannya mengapa saya ganti ke sini, karena waktu menggunakan relay ini kemarin, ada satu waktu dia seolah-olah seperti tidak connect. Jadi voltasenya bermain naik turun. Misalkan dalam kondisi aki penuh dari 14,2 volt, dia bisa saja tiba-tiba langsung turun ke 13,5, kemudian 13,0. Artinya tidak ada terkoneksi atau terhubung antara bagian ini dengan bagian ini. Jadi dari aki mobil ke aki tambahan tidak terhubung. Makanya saya tukar, karena setelah saya oprek-oprek sepertinya ininya bermasalah. Kadang terhubung, kadang tidak, ataupun ada masalah di coil. Nah, saya akan coba relay yang satu ini 200 ampere. Tapi kalau lihat dari bentuknya, ini lebih meyakinkan dari yang ini. Ini akan segera saya pasang menggantikan relay yang ini. Kemudian nanti saya akan videokan bagaimana hasilnya setelah dihubungkan kedua kabel dengan relay ini. Jadi untuk posisi relay sudah dipasang kembali, di sini posisinya. Nah, ini ada dua kabel besar, ini kabel dari aki mobil dari sini ke sini. Kemudian ini kabel ini positif untuk ke aki yang satu lagi. Jadi kerjanya ini ketika dinamo cas mesin berputar, dinamo cas hidup, dia akan mengisi kedua-duanya. Jadi ketika mobil mati, mesin mati, dinamo cas tidak bekerja, dia akan terpisah masing-masing. Jadi relay ini berfungsi sebagai isolator
supaya kedua aki tidak terhubung. Ini sudah terpasang, saya akan coba hidupkan bagaimana hasilnya. Nah, di sini ada beberapa indikator voltmeter. Ini adalah aki yang ada di dalam mobil, aki tambahan. Kemudian ini adalah aki dari mobil sendiri, bawaan mobil untuk starter mobil. Jadi saya akan coba start. Kondisi mobil mati, saya start dulu. Posisinya sama sekarang 13,5, 13,5, 13,6, 13,6. Nah, seharusnya kalau normal dia seperti itu. Tapi kalau kemarin menggunakan relay yang itu, di sini bisa 14,0, di sini bisa 13,3. Artinya antara dua aki tersebut tidak nyambung atau nyambungnya setengah-setengah. Antara nyambung dengan tidak. Jadi dia seperti masing-masing, bukan menjadi paralel. Kalau ini dia sudah positif paralel karena di sini sama voltasenya. Kalaupun ada selisih di 0,1 atau 0,2. Biasanya seperti itu. 13,9. Kalau selisihnya 0,2, di sini 13,7. Itu pun kalau di aki belakang itu ada penggunaan yang cukup lumayan besar, seperti misalkan di sini saya memanaskan nasi menggunakan magicom atau menghidupkan kompresor angin ataupun juga menghidupkan audio dengan volume yang full. Maka akan terjadi perbedaan antara voltase aki dalam dan aki luar. Dan itu pun selisihnya tidak jauh, paling 0,2 volt paling jauh. Dia harusnya berimbang. Oke, sekian, terima kasih sudah menonton. Jika ada komentar atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.